dari analisisnya sendiri, International Program for the Improvement of Working Conditions and Environment, kami di sini melihat bahwasanya memang secara keseluruhan beberapa hal tadi 9 kriteria itu sudah mulai dimunculkan di dalam hal ini, namun tidak dijelaskan secara mendetail. Padahal dalam melakukan perencanaan yang cermat ini perlu tentunya ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan seperti resource planning, design, workmanship standard, industri standar maupun safety standar yang berlaku. Tentunya hal-hal ini akan sangat berpengaruh nantinya terhadap penganggaran biaya SMK 2-nya pada saat pelaksanaan proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Anggi ya. Silakan. Siap. Terima kasih Mas Andri, izin melanjutkan. Nah, di sini bisa kita lihat identifikasi masalah yang nantinya akan menjadi kita review terhadap kebijakan pemerintah yang terjadi dalam proyek ini. Bisa kita lihat terkait kebijakan dari pemerintah itu mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, kemudian turunannya ke PP 50, kemudian di sini juga tentunya ada Permen PUPR terkait tadi yang nomor 10 tahun 2021 terkait pedoman SMKK. Nah di sini juga ada detail lagi karena tadi kita membahas terkait perencanaan biaya. Di sini ada Menteri PUPR nomor 11 tahun 2019 terkait teknis biaya penyelenggaraan, di mana yang tadi sudah dijelaskan di sini sudah diatur terkait 9 kriteria tadi harus diterapkan di dalam biaya penerapan SMKK. Nah, di sini juga kami memasukkan terkait peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, yaitu terkait petunjuk pelaksanaan pengadaan barjas. Nah, di sini nanti ada hubungannya karena kita di sini membahas terkait perencanaan desain. Mungkin nanti di slide selanjutnya bisa lebih jelas. Intinya dari ketiga peraturan ini, kita dari kelompok ini kita yaitu pertama mungkin dari di SMK PPR mungkin sudah dijelaskan itu ada rincian kegiatan biaya penerapan SMKK sudah diatur dan dirinci secara breakdown, nanti dijelaskan lebih lanjut, di situ sudah ada. Namun satu lagi juga kelebihannya di ketiga kebijakan peraturan ini adalah adalah adanya sanksi tegas bagi penyedia yang tidak melampirkan biaya penerapan SMKK. Nah ini adanya di peraturan LKPP. Nah di sini ada kekurangan juga mungkin secara sekilas. Nah di sini walaupun tadi sudah dijelaskan dirinci terkait apa saja pekerjaan yang termasuk 9 kriteria tadi, namun di sini ada kekurangan menurut kelompok kami terkait kuantiti itu belum ada dijelaskan terkait standar bakunya. Di situ masih kosong. Berikut juga mungkin dengan harga karena mungkin memang misalkan kebutuhan masing-masing provinsi gitu ya. Yang kedua juga ada kekurangan belum adanya persen atau 3% atau berapa persen, nah itu belum ada standar baku. Nah di sini adalah disimpulkan adanya gap analisis, yaitu di dalam Menteri PUPR ini mungkin sudah terdapat rincian minimal item apa saja yang termasuk 9 kriteria. Namun di peraturan LKPP ini di situ masih belum dijelaskan secara detail, yaitu terkait kuantiti maupun jenis item apa saja yang harus dimasukin. Next mungkin Henry. Nah ini pertama dari kebijakan pemerintah, di sini kita pertama mengutip di Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Di sini sudah termasuk sudah jelas. Di sini bisa kita lihat di sini sudah ada 9 kriteria yang kita minimal penerapan SMKK mulai dari poin A sampai poin I gitu. Dan juga di sini mungkin dari Permen PUPR ini ibaratnya salah satu bentuk komitmen dari pemerintah juga merespon terkait kesepakatan Mas Hairul, yaitu terkait biaya SMKK ini sudah dijadikan mata pembayaran tersendiri gitu. Kalau sebelumnya dia dimasukkan ke dalam pekerjaan di dalam Permen PUPR dan SE PUPR tadi itu sudah dikeluarkan menjadi mata pembayaran tersendiri gitu. Oke, next. Nah di sini inilah yang kita kritisi dari kelompok kami. Ketika memang dari Kementerian PUPR mungkin sudah mendukung terkait pedoman SMKK dan kriteria tadi yang disebutkan itu harus ada. Nah, ketika di proses perencanaan di lelang tender, nah di sini kita agak kritisi di peraturan LKPP. Nah, ini kan berlaku untuk semua kementerian baik PUPR maupun dan lain-lain. Di sini kita fokus ke dalam proyek di Kementerian Perhubungan yang tadi disebutkan.
kan ada di standby kualifikasi. Nah, 5. Nah, di sini di poin 4 bisa kita lihat di sini untuk mata pembayaran SMKK. Jadi jika ada penyedia yang dia tidak menyampaikan biaya SMKK, nah itu metode prakualifikasi itu kan untuk prakualifikasi dia nilainya sama dengan 0. Nah, sedangkan di pasca kualifikasi dia langsung gugur. Jadi jika ada penyedia yang tidak menyampaikan biaya SMKK, dia langsung gugur. Nah, terus kemudian ada poin 5. Nah, di sini ya yang mungkin kelompok kami ada di 4. Nah, di sini di poin 5 baik di pra maupun di pasca itu disebutkan bahwa peserta yang tidak menyampaikan rincian komponen biaya penerapan SMKK secara tidak lengkap, nah itu tidak digugurkan. Nah, di sini tadi bisa kita lihat di poin 4 itu tadi kalau dia tidak menyampaikan itu ibaratnya pertama bisa nilainya 0 atau gugur, tapi di poin 5 diberi kelonggaran peserta yang tidak menyampaikan secara lengkap itu dia akan boleh ya kan tidak digugurkan. Nah, ini bisa ada potensi apa, yaitu potensi ketentuan. Jadi misalkan ada beberapa rincian penerapan SMKK yang 9 kriteria tadi itu ibaratnya tidak disampaikan di penawaran oleh penyedia. Jadi gitu dari poin 4 sampai poin 5 ini menurut kami, kelompok kami itu agak timpang. Di satu sisi dia ibaratnya harus kalau tidak melampirkan itu 0 atau gugur. Terus next. Nah, itu tadi ini dijelaskan tadi memang dari sini kebijakan dari SM PUPR nomor 11 tahun 2019 di sini memang sudah dijelaskan, bisa kita lihat dari 9 kriteria. Yang pertama misalkan persiapan RKK itu sudah ada item-item apa saja. Cuman terkait kuantitas dan harga satuan itu masih 0. Nah, menurut kami mungkin di sini perlu juga terkait batasan kuantitas. Jadi mungkin itu kan beda-beda terkait risiko pekerjaan atau terkait kalau tidak ditentukan bisa saja kan memberikan kuantiti terhadap tidak data jelas, dia bisa tergantung sesuai dengan tulisan dia. Next. Nah, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Purba. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya proyek dan korporat. Memang ini menjadi perhatian kita semua, di mana dalam kebijakan LKPP RI nomor 12 tahun 2021 itu tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Di situ juga kita masih kualifikasi maupun metode tender kualifikasi. Jelas dari peraturan LKPP ini dampak di bawah seperti di paparan jelas penerapan SMKK memang di lapangan bisa jadi kurang efektif, dimungkinkan kontraktor tidak sepenuhnya melaksanakan kegiatan SMKK karena memang walaupun dia 0 nilainya itu akan tetap lolos dalam hal tender, tetapi nanti akan diperbaiki setelah dia pemenang tender. Jadi di sini kita lihat. Next, Mas. Lalu penerapan biaya SMKK itu pada kontrak konstruksi memang sudah ada dalam SKK, SSUK, tidak dijelaskan detail terkait penerapan kegiatannya. Contoh dari studi kasus proyek yang kita lihat itu nilai total kontrak itu 378 miliar, namun SMKK-nya itu hanya 103 juta. Artinya itu hanya 0,03%. Next, Mas. Nah, dalam hal ini kita mencari benchmarking ke beberapa negara. Memang bicara kalau di Korea Selatan itu tidak mengatur terkait besaran harga untuk APC. Begitu juga dengan di Molin, dia juga tidak mengatur. Sehingga dari beberapa beri belum dijelaskan. Nanti di benchmarking yang lain
mungkin akan kelihatan. Selanjutnya bisa dipaparkan oleh Mas Putu Kusumawijaya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Mahmud. Mungkin bisa back dulu ke slide selanjutnya, ke slide sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan benchmarking dan gap analysis yang kami lakukan. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Mahmud, di Korea Selatan sendiri benchmarking yang kita pakai adalah di Korea Selatan sendiri ada 2 regulasi yang mengatur terkait dengan EPC atau Accident Prevention Cost. Yang pertama adalah USHMF dan SMA, di mana kedua regulasi tersebut itu intinya adalah pemilik proyek konstruksi harus menyesuaikan anggaran biaya penerapan EPC pada saat menetapkan rencana proyek atau pada tahap pre-construction. Adapun item-item EPC yang diatur sudah dijelaskan tadi. Dari kedua regulasi tersebut, kesamaannya adalah tidak ada satupun regulasi yang menunjukkan terkait dengan model kuantifikasi yang objektif untuk menganggarkan EPC di Korea Selatan. Yang diatur hanya sekedar skup item penganggaran EPC yang harus dilaksanakan. Maka dari itu, benchmarking selanjutnya dilakukan untuk mencari tahu seberapa besaran biaya penerapan SMKK yang selama ini dilaksanakan dalam proyek konstruksi di Indonesia maupun di luar negeri. Kang Hyuk pada tahun 2021 dalam penelitiannya menemukan bahwa besaran anggaran biaya SMKK yang diterapkan pada proyek konstruksi di Korea Selatan adalah 2,29% dari total biaya konstruksi dengan proporsi pembagian anggaran biaya SMKK seperti pada slide bagian kiri atas. Kemudian Wirahadi Kusuma dan Adi Wira di tahun 2019 juga melakukan penelitian menemukan bahwa besaran anggaran biaya SMKK yang efektif berada dalam rentang 2,01 sampai dengan 3,7% dengan proporsi pembagian anggaran biaya SMKK seperti pada slide bagian kanan atas. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Fitriani dan Latif di tahun 2019, mereka melakukan pengumpulan data terkait dengan persentase biaya SMKK terhadap total biaya konstruksi yang datanya di pada tabel di slide bagian kiri bagian bawah berikut. Next, Mas Andri. Gap analysis ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara studi kasus yang diangkat pada laporan ini dengan benchmark yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber. Adapun hasil dari analisis yang dilakukan tersaji pada tabel berikut. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa biaya penerapan SMKK pada studi kasus yang diangkat yaitu 0,03%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan benchmark yang didapatkan dari berbagai sumber proyek konstruksi di Indonesia atau di Korea Selatan dan berbagai negara lainnya yang nilainya mencapai 1-2%, bahkan ada yang menyentuh angka 3%. Next, Mas. Oke, kemudian analisis dilanjutkan kepada aspek pembagian proporsi anggaran biaya SMKK. Adapun data pembagian proporsi anggaran biaya yang diterapkan pada studi kasus dan beberapa benchmark proyek konstruksi lainnya tersaji pada tabel berikut. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa proporsi terbesar dari anggaran SMKK pada studi kasus yang kami angkat ini adalah upah rambu-rambu sebesar 53,3%. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Kang Hyuk dan Wirahadi Kusuma yang membagi proporsi terbesar dari anggaran biaya penerapan SMKK kepada tenaga safety profesional. Adapun pada studi kasus ini hanya membagi biaya penerapan SMKK menjadi 3 aspek, yaitu rambu-rambu, upah, dan penelitian kami di SMKK menjadi 9 aspek. Kesimpulan dan rekomendasi akan disampaikan oleh Mas. Silakan. Baik, terima kasih Mas Putu. Slide selanjutnya. Halo, silakan. Pak Dimas, silakan. Bagian siapa ya? Semua. Halo. Mungkin di take over aja biar cepat. Baik, Pak. Sudah. Ya, terima kasih Mas. Bahwa yang pertama dalam surat edaran Menteri PUPR nomor 11, detail kegiatan biaya penerapan SMKK itu sudah diatur dan dirinci.
namun dan kuantiti dan juga harga penerapan sistem manajemen ini sendiri yang justru diperlukan masih belum diatur sesuai tadi yang disampaikan dalam paparannya Pak Anggi. Selanjutnya untuk poin kedua adalah yang disampaikan dari Pak Arno tadi juga dari tim menarik kesimpulan bahwa terkait dengan benchmarking yang kami lakukan di sini dengan Korea Recording in progress. Sekitar 0,3%. Dan yang terakhir adalah dalam beberapa case yang kami pelajari, terutama dari case-case yang kami ambil, bukan rambu-rambu yang menjadi porsi terbesar dalam penerapan biaya SMKK, melainkan terkait dengan tenaga. Beberapa rekomendasi yang pertama mohon izin mungkin untuk dipertimbangkan dan dijadikan dengan pasal yang di Permen PU nomor 10 tahun 2000 fase prasyarat tender dokumen sebagaimana diatur dalam KPP nomor 12 tahun 2021. Ini gunanya agar implementasi dapat terlaksana dengan biaya penganggaran yang sesuai. Selanjutnya adalah dari kami itu diperhatikan rencana anggaran biaya bisa menghasilkan RAB penerapan di lapangan yang akurat. Dan yang terakhir, rekomendasi dari kami berdasarkan dari hasil benchmark, penyedia jasa dapat mengestimasi standar biaya yang dikeluarkan di awal dan memenuhi 9 kriteria dari pemerintah yang tercantum di atas di pasal 40 Permen saya akan datang. Demikian dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 Salemba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan. Baik, terima kasih kelompok 2 Salemba. Mungkin Bapak Ibu Pan Expert ditahan dulu komentarnya, masukan serta kritiknya. Nanti kita akan lanjutkan untuk paparan dari kelompok 2 Depok. Silakan. Sudah siap? Sudah siap. Baik, silakan. Izin dari kelompok 1 Salemba. Salemba dulu. Selamat sore Bapak Ibu Dewan Panelis beserta dosen. Kami dari kelompok 1 Salemba akan mempresentasikan kebijakan dan rencana keselamatan konstruksi, studi kasus keselamatan konstruksi bangunan stadion. Adapun presentasi ini kami susun, yaitu tentang spektrum kebijakan keselamatan stadion disusun oleh saya sendiri, ada Mbak Dea, ada Mas Rizky, ada Mas Irfan, ada Mas Eko, ada Mas Erwin, dan Mas Daniel. Next. Adapun spektrum kebijakan proyek stadion itu terdiri dari SMKK, SMK 3, peraturan dan standar. Untuk SMKK sendiri terdiri dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, PP Nomor 14 Tahun 2021, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, PP Nomor 16 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang bangunan gedung, Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman SMKK, SF Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2022, dan SMK 3 itu Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja, PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3, Permenaker Nomor 1 Tahun 1980 tentang K3 konstruksi bangunan gedung, SKB Menteri PUPR, dan Menaker Nomor 174
adapun peraturan yaitu SKB Menteri PUPR dan Menpora, Permenpora 0445 tahun 2014 tentang standar prasarana olahraga berupa bangunan gedung olahraga. Adapun standar yang kita gunakan yaitu SNI tentang tata cara perencanaan teknik bangunan stadion, SNI 03364694 tentang tata cara perencanaan teknik bangunan stadion, SNI 03364794 tentang tata cara perencanaan teknik bangunan olahraga. Guideline dari internasional yang kita pakai yaitu FIFA Football Stadium Guidelines 2022 dan AFC Stadium Regulation. Next, tentang dan memakai alat pelindung diri, FID dan keselamatan konstruksi pada setiap proyek stadion. Pekerjaan konstruksi itu wajib menjalani pelatihan keselamatan konstruksi sebelum konstruksi proyek stadion, alat bahan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan konstruksi stadion, penyediaan rencana darurat, tata cara penanganan darurat dan proyek stadion, dan sistem pengamanan gedung secara berkala untuk memastikan apakah seluruh aspek keselamatan konstruksi tersebut sudah dipenuhi atau tidak. Dan finalisasi dari semua itu akan diadakan audit SMKK proyek stadion. Next akan dijelaskan oleh Mas. Ya, terima kasih. Izin menyampaikan selanjutnya. Next, Mas Irfan. Oke, untuk dasar peraturan dari proyek stadion sendiri, itu berdasarkan dari SKB Menteri PU dan Menteri Menpora dalam nomor 483 KPT 1991 dan nomor 66 Menpora tahun 91 serta tentang standar permen tersebut. Ada bangunan stadion, memenuhi aspek keselamatan kerja dari setiap tahap bangunan hingga proses pengoperasian fasilitas. Kemudian pekerja juga harus mengikuti prosedur keselamatan kerja yang ditetapkan dan mengikuti peraturan-peraturan yang ada serta menggunakan alat pelindung diri atau APD. Kemudian untuk persyaratan teknis juga dijelaskan dengan luas dan tinggi ruang, jumlah jenis pintu jendela, ventilasi dan sebagainya. Kemudian untuk 4 zona keamanan ada zona area sementara, zona tribun sirkulasi penonton, fasilitas, kemudian dari penunjang kegiatan dan zona luar bangunan atau final safety zone. Untuk prasarana olahraga juga dalam stadion seperti arena olahraga, tribun, ruang ganti, toilet, ruang medis dan sarana pendukung lain yang harus dipenuhi oleh stadion standar kelas A. Kemudian pengelolaan dan pengelolaan stadion, termasuk pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas olahraga serta penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan yang memadai. Yang kemudian akan menjadi kriteria audit dari dasar peraturan Permenpora itu sendiri. Next. Untuk standar sendiri dari SNI, terdapat dari SNI T251991-03 tentang cara pembangunan teknik bangunan stadion, perencanaannya, kemudian untuk tata cara perencanaan teknik bangunan stadion juga diatur di SNI 03-364694, kemudian SNI 03-3647 tahun 94 tentang tata cara perencanaan teknik bangunan olahraga, kemudian disusul dengan standar internasional yaitu dari FIFA Football Stadium Guidelines 2022, kemudian dari standar Asia sendiri di AFC Stadium Regulation. Di dalamnya ada aspek dari persyaratan teknis untuk kapasitas penonton, stadion kelas A dan A, B, C, dan D. Dan ada pemenuhan aspek keselamatan dan kesehatan. Dilanjutkan dengan persyaratan teknis stadion untuk sistem MEP. Kemudian persyaratan tribun penonton, termasuk jumlah, ukuran tempat duduk, lebar tribun, dan ketinggian tribun. Persyaratan lapangan, termasuk ukuran dimensi lapangan, jenis permukaan lapangan, dan sistem drainase lapangan. Kemudian persyaratan teknis untuk fasum, area parkir, area hijau, keselamatan dan kesehatan. Kemudian standar internasional sesuai dengan dimensi material dan ketentuan ditetapkan berdasarkan peraturan FIFA dan AFC. Kemudian dasar ini juga menjadi kriteria audit dari standar SNI dan standar internasional yang kita laksanakan. Next, Mas. Untuk analisa keseluruhan kebijakan dijelaskan oleh Mas Eko Nurahmat. Silakan, Mas Eko. Baik, dari kebijakan-kebijakan ada yang tadi sudah dijelaskan, kita menganalisa keselarasan kebijakan. Jadi kita fokus pada poin-poin yang ketidakselarasan, di mana di sini standar
standar nasional yaitu Petroleum Guidelines 2022. Next lagi. Kemudian juga kita analisa dari faktor kompetensi dari SMKK dan SMK 3, di mana ini ada segregasi yaitu untuk ketentuan terkait dengan industri konstruksi, di mana di SMKK sebelah kiri ada ahli keselamatan konstruksi, ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi, petugas keselamatan konstruksi, petugas tanggap darurat, petugas pemadam kebakaran, dan petugas P3K. Di sini ada perbedaan yang kami analisa ini terkait jumlah, bahwa di SMKK dan SMK 3 ada perbedaan meskipun satu sama. Ada berapa puluh tahun ini belum dijelaskan. Sedangkan pada kita juga analisa dari Permen PU tahun nomor 10 tahun 2021 bahwa seharusnya dalam SMKK adalah ada integrasi antara keseluruhan sistem antara SMK 3, SMM, SML, dan SML. Saja ada belum menjelaskan bagaimana konektivitas antara SMK 3, SMM, SML, dan SML. Seperti kita lihat di konektivitasnya terhadap RMPK, RKPPL, maupun RMLP. Next. Kemudian juga pada SMPUPR nomor 10 tahun 2022 tentang panduan operasional tertib sehingga menimbulkan kebingungan di industri, seperti contoh perbedaan standar ketahanan perangkat jatuh ketinggian antara lagi mengukur di mana dan berapa jumlah sumber daya organisasi yang digunakan untuk kegiatan pencegahan dan pemeliharaan sehingga kualitas produk itu tercapai. Nah, di sini cost quality ini belum dimasukkan atau diterjemahkan dalam RMPK. Mungkin ini juga bisa jadi masukan bahwa cost quality untuk mencapai tujuan quality seharusnya bisa diidentifikasikan dalam RMPK. Next lagi. Berikutnya adalah analisa kebijakan yang disampaikan oleh Mas Irfan terlebih dahulu. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang analisa kebijakan. Di sini ada proyek overview-nya. Nama proyeknya adalah pembangunan stadion di kawasan. Tolong waktunya dipercepat ya. Waktunya yang beralamat di Jalan Serang Paneglang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten, dan pekerjaan adalah pekerjaan persiapan, pekerjaan arsitektur, pekerjaan struktur, dan pekerjaan MMP. Di sini tinjauan kontraknya itu berdasarkan peraturan dokumen kontrak. Pada kontrak terdapat aturan fasilitas yang berupa alat kesehatan kerja, surat perjanjian kontrak, jasa konstruksi tidak terdapat kesepakatan terkait fasilitas ketiga dengan rinciannya. Dengan SSUK, berdasarkan peraturan dokumen kontrak terdapat tanggung jawab penyedia data terkait tanggung jawab penyedia terhadap pelaksanaan konstruksi, sedangkan berdasarkan SUK mencakup semua lingkup persyaratan yang haruskan pada LKPP. Ini ketentuan KK-nya. Aturan LKPP terdapat standar dalam ahli K3 konstruksi yang menjadi ketentuan dalam proyek jasa konstruksi. Dalam peraturan diwajibkan setiap pekerjaan terdapat ketentuan pelaksanaan sesuai dengan standar keselamatan. Kalau berdasarkan KK itu terdapat tugas dan tanggung jawab penyedia dalam menyelamatkan alat safety, keselamatan, dan standar safety masing-masing. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Pak Rizky. Baik, terima kasih. Selamat sore. Kami lanjutkan. Jadi untuk saat ini adalah komitmen perusahaan atau Project BIS sendiri terhadap pelaksanaan K3L. Yang sisi atas adalah komitmen dari perusahaan PP pusatnya, dan yang tiga terbawah adalah komitmen dari Project dalam mengimplementasikan kebijakan dari perusahaan pusat. Lanjut, Pak. Next, Pak Irfan. Nah, dalam hal ini, maaf Pak, slide-nya. Dalam hal ini, Project mengimplementasikan beberapa inovasi yang disebut hulu ke hilir, di mana ada 3 inovasi utama dalam memastikan K3L itu dapat berlangsung secara baik dan benar di sisi hulunya,
Yang pertama adalah inovasi pojok perpustakaan HSE, di mana para pekerja maupun karyawan diberi pengetahuan terkait tentang pengetahuan tentang HSE. Lalu yang kedua adalah training center secara lapangannya. Jadi pekerja yang benar-benar akan terjun di lapangan, di training dulu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di lapangan. Dan yang ketiga adalah ruang monitoring HSE, di mana memanfaatkan teknologi CCTV yang bisa di zoom 500 kali, lalu bisa rotate 180 derajat. Ketika terjadi pelanggaran akan langsung terdeteksi di kamera CCTV dan SWA bisa langsung dapat dilakukan. Ketika kelengkapan APD maupun keamanan sudah tercapai, baru pekerjaan bisa dilaksanakan kembali. Lanjut Pak Irfan. Nah, di sini program-program pokoknya untuk project di sini dari HSE Inspection, Safety Patrol sampai dengan HSE Training dan Sabtu Bersih, dan juga ada CSR, program-program rutin yang dilakukan oleh Project BIS. Lanjut. Dalam pencapaian jam kerja amannya, Project BIS dari awal project sampai dengan penyelesaian proyeknya di bulan Maret 2022 mencapai 3.964 juta jam kerja aman. Lanjut. Dan ini beberapa penghargaan yang diterima oleh tim project dari pihak eksternal, dari pihak kementerian maupun pemerintahan daerah, dan juga penghargaan internal dari PP itu sendiri. Lanjut. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dea. Monggo Mbak Dea. Oke, selanjutnya agar tercapai tujuan keselamatan konstruksi, anggaran biaya untuk SMKK dimasukkan ke dalam RAB, di mana harus menjadi item tersendiri pada biaya non-personel. Sebagaimana yang kami tunjukkan berikut, terdapat kriteria terkait biaya penerapan SMKK, hal-hal apa saja yang minimal harus tercakup dalam perencanaan biaya yang mana dikategorikan atas item consumable dan non-consumable. Pada studi kasus proyek ini, persentase biaya SMKK terbesar ada pada APK dan APD sebesar 39%, kemudian disusul oleh item sosialisasi dan pelatihan sebesar 24% dari biaya keseluruhan SMKK. Next please. Kemudian di sini kami coba memetakan kelengkapan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan SMKK dalam proyek stadion ini. Pada tabel kami kelompokkan komponennya menjadi 4, yaitu keselamatan keteknikan konstruksi, K3, keselamatan publik, serta keselamatan lingkungan. Pada gap analisis ini kami identifikasi kelengkapan dokumen dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan proyek, yaitu pemilik proyek, konsultan perencana, konsultan MK, dan kontraktor pelaksana. Seperti yang dapat dilihat pada tabel, implementasi kebijakan SMKK dari kontraktor pelaksana yang berada di paling kanan table cukup lengkap, di mana tercakup dalam dokumen RKK, RMPK, kemudian RMLLP, dan juga RKPPL. Untuk SMKK pemilik proyek sendiri, terdapat beberapa komponen terkait K3, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan yang tidak ditemukan atau tidak teridentifikasi baik dalam RKK, SSUK, maupun kontrak. Serta untuk konsultan perencana, perannya memang terbatas hanya pada keselamatan keteknikan konstruksi, dan untuk peran konsultan MK dalam hal ini terbatas pada pengawasan di mana kebijakan SMKK terdapat pada dokumen RKK dan dokumen program mutu mereka. Next, dilanjutkan oleh Mas Daniel. Terima kasih Mbak Dea. Next Mas Ivan. Berikut adalah kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama adalah peraturan dan standar stadion memiliki aturan khusus yang berbeda antara peraturan nasional dan internasional. Adanya kebijakan yang saling bertubuh antara Kemenaker dan Kementerian PUPR yang mengakibatkan kebingungan dan kerumitan dalam pelaksanaan. Konektivitas antara komponen di dalam SMKK yaitu SMM, SMK3, SMLL, dan SML yang belum terhubung secara jelas. Cost of quality adalah komponen yang mendukung pencapaian mutu belum teridentifikasi dalam SMKK. Pada surat perjanjian kontrak jasa konstruksi belum terperinci mengenai fasilitas K2 yang digunakan. Selanjutnya pengawasan K2 di proyek studi kasus dari owner, ini sedangkan standar penyedia jasa cukup tinggi. Selanjutnya perencanaan biaya K2 yang detail dapat mendukung kegiatan keselamatan konstruksi berjalan lancar dan sesuai target. Dan yang terakhir, berdasarkan gap analisis yang dilakukan, terdapat beberapa kekurangan dalam SMKK pemilik proyek, yaitu tidak diidentifikasi
beberapa komponen terkait K3, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan. Next, Mas Irwan. Untuk rekomendasinya, yaitu peraturan nasional harus diupdate secara berkala mengikuti standar internasional terbaru. Yang kedua, Kemen PUPR harus mengadopsi aturan terkait K3 lingkungan dari Kemenaker dan Kemen LH serta berfokus mengkombinasikan dengan keselamatan keteknikan yang menjadi concern utama SMKK. Yang ketiga, perlu dibuatnya flow diagram untuk menggambarkan konektivitas antara komponen SMKK untuk melihat alur proses penyusunan SMKK. Yang keempat, cost of quality harus menjadi komponen yang teridentifikasi dalam SMKK. Yang kelima, memastikan surat perjanjian kontrak jasa konstruksi belum terperinci mengenai fasilitas K2 yang digunakan. Yang keenam, penekanan pengawasan owner terkait pelaksanaan SMKK yang lebih ketat. Yang ketujuh, perlu adanya proses penilaian biaya SMKK sudah detail dan sesuai proses pelaksanaan. Dan yang terakhir, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan SMKK untuk proyek sejenisnya. Selanjutnya, dari pemilik proyek untuk memastikan seluruh aspek terkait keselamatan keteknikan, kerja publik maupun lingkungan teridentifikasi sebagai acuan kontrol terhadap pelaksanaan pekerjaan kontraktor pelaksana. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2 Salemba yang sudah menyampaikan hasil kajiannya. Terakhir saya undang untuk tim Depok, silakan menyampaikan hasil kajian. Silakan. Ya, baik Pak. Mohon izin untuk share screen. Di slideshow ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang terhormat dan rekan yang kami cintai. Kami akan mempresentasikan analisis kecepatan dan kesesuaian perencanaan keselamatan konstruksi pada proyek konstruksi bangunan gedung. Next, berikut anggota kelompok kami, yaitu kelompok 2 dari Depok. Kemudian berikut kami sajikan data dari jumlah pekerja yang mengalami KK dan PAK yang diberikan manfaat program JKK oleh BPJS Ketenagakerjaan dari tahun 2019 sampai 2021. Pada pendahuluannya itu meliputi keselamatan konstruksi, SMKK, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Berikutnya adalah data umum proyek yang kami jadikan sebagai studi kasus. Nama proyeknya adalah Rehab Total Gedung Sekolah SDN Duren Sawit 14, Jalan Grogol Selatan 09, SDN Ragunan 08 pagi, 09 pagi, 11 petang, dan SMAN 96 Jakarta. Selanjutnya yaitu spektrum kebijakan, regulasi yang digunakan pada studi kasus ini dimulai dari undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, peraturan daerah, owner policy, dan corporate policy. Masuk ke dalam analisis kesesuaian kebijakan keselamatan konstruksi owner requirement terhadap undang-undang terkait. Terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, didapatkan analisis bahwa OR belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1. Dalam OR sudah dipersyaratkan terkait konsep K3 untuk kinerja perancangan dan pelaksanaan SMK3 untuk tahap konstruksi. Namun untuk tahap pemeliharaan dan operasional belum diatur atau belum dijelaskan. Selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, didapatkan bahwa OR sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Dalam OR sudah dipersyaratkan terkait keandalan bangunan yang ditinjau dari segi ketahanan bangunan, menerima beban, sistem pemadam kebakaran, dan sistem penangkal petir. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, didapatkan bahwa OR sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bahwa dalam OR sudah dipersyaratkan terkait ketentuan kesejahteraan, keamanan, dan pertolongan pertama bagi pekerja, serta perencanaan keselamatan konstruksi berupa DPR. Terakhir yaitu terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, didapatkan bahwa OR belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Bahwa dalam OR belum semua standar serta pedoman tersebut ditentukan dan dijelaskan serta dipersyaratkan kepada para penyedia jasa. Selanjutnya oleh Mas Alkan. Ya, selanjutnya analisis ketepatan pada kebijakan keselamatan konstruksi yang tercantum pada Common Requirement. Jadi
kami dalam menilai ketepatan ini mengacu kepada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, di mana di dalam Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 ini ada beberapa poin penting yang akan menjadikan parameter penilaian. Yang pertama, kewajiban menyusun dokumen keselamatan konstruksi pada tahap perencanaan sampai pengoperasian. Di dalam OR kami belum mendapati kewajiban untuk menyediakan dokumen keselamatan konstruksi. Misalkan pada tahap DED, dokumen seperti perencanaan keselamatan konstruksi, analisis risiko keselamatan konstruksi, tidak diwajibkan secara jelas dan tegas. Kemudian pada tahap pelaksanaan konstruksi, misalkan seperti kewajiban menyediakan dokumen RKK, terus RMK 3, DPKK, dan seterusnya, itu juga tidak diwajibkan secara jelas dan tegas. Dan pada tahap pemeliharaan dan pengoperasian awal, dokumen seperti rencana SOP terkait keselamatan pada masa pemeliharaan juga tidak disebutkan secara tegas dan jelas. Kemudian parameter yang kedua, kewajiban menggunakan tenaga ahli keselamatan konstruksi yang memenuhi syarat dan memiliki sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Parameter ini sudah terpenuhi, di mana di dalam OR disebutkan bahwa owner mewajibkan penyedia jasa untuk menyediakan 4 personil tenaga ahli K3 konstruksi dengan persyaratan pengalaman kerja minimum 3 tahun dan memiliki SKA Madya K3 konstruksi. Parameter ketiga, kewajiban melakukan pengawasan terhadap keselamatan konstruksi pada proyek secara teratur dan menyeluruh. Parameter ini belum terpenuhi. Di dalam OR tidak ada sama sekali penyebutan secara spesifik mengenai kewajiban pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan konstruksi. Kemudian parameter yang terakhir, kewajiban untuk melaporkan apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat proyek berlangsung. Parameter ini juga belum terpenuhi karena di dalam OR tidak ada kewajiban secara spesifik dan secara jelas terkait melaporkan kejadian kecelakaan kerja selama proyek konstruksi berlangsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Cakra. Ya, lalu kita masuk ke analisis kebijakan dan keselamatannya, di mana untuk ini kita mau melihat lingkup pekerjaan dari proyek rehab sekolah ini dan bagaimana keterkaitannya sama aspek SMKK. Yang mana nanti dari situ kita bisa melihat lebih lanjut apakah SMKK ini sudah diimplementasikan secara baik dan benar dan secara mendalam di proyek ini. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri dari dokumen-dokumen yang ada, kita telah ketahui bahwa tahapan yang ada terdiri dari tahap desain engineering desain atau perencanaannya, lalu ada tahap pelaksanaan konstruksi dan ada tahap pemeliharaan dan pengoperasional awal. Lalu untuk SMKK sendiri kita meninjau dari Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang SMKK. Dari situ kita udah providing banyak dan kita menyimpulkan ada 3 komponen utama yang harus ditinjau bila kita ngomongin SMKK, yaitu pertama ada penilaian risiko keselamatan konstruksi, lalu ada unit keselamatan konstruksi, dan ada biaya penerapan SMKK. Yang mana bila ketiga komponen utama ini kita mau rincikan lagi, itu kita bisa membaginya kepada tahap-tahapan dari ruang lingkup proyek tadi, sehingga kita membaginya pada tabel yang bisa di bagian bawah, di mana dari situ kita bisa lihat untuk tahap desain engineering design, beberapa kegiatan yang perlu dilakukan adalah analisis risiko, perencanaan keselamatan, penyusunan SOP, pelatihan dan sertifikasi, pemeriksaan dan evaluasi, dan dokumentasi. Sementara untuk rekonstruksi ada pelaksanaan keselamatan, pengawasan dan pemantauan, pelatihan, sertifikasi, komunikasi koordinasi, identifikasi, tindak perbaikan, pelaporan, dan dokumentasi. Sementara untuk maintenance dan operasional ada penerapan standar keamanan, perawatan rutin, pengujian kinerja, dan inspeksi berkala. Rincian kegiatan ini nanti akan didetailkan lagi pada slide yang ini dan akan dijelaskan oleh rekan kami. Ya, kemudian kami melakukan analisis cakupan kebijakan keselamatan konstruksi terhadap owner requirements dari studi kasus yang kami pilih, di mana komponen keselamatan konstruksi tersebut kami rangkum dari beberapa regulasi terkait dengan keselamatan konstruksi, yaitu Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang SMKK, kemudian Permenaker nomor 8 tahun 2010 tentang APD, kemudian PP 50 tahun 2012 tentang SMK 3, UU nomor 2 tahun 2021 tentang jasa konstruksi, dan UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, di mana dari hasil analisis yang kami lakukan didapat 8 dari 18 komponen keselamatan konstruksi yang kami pilih itu belum dimuat dalam owner's requirement. Akan tetapi beberapa dokumen tersebut sudah dimasukkan pada dokumen yang dibuat oleh kontraktor seperti metode kerja dan RKK. Akan tetapi terdapat beberapa komponen keselamatan konstruksi yang belum dimuat dalam dokumen-dokumen tersebut, seperti biaya keselamatan dan adanya pemberian hukuman atau penalti jika terjadi pelanggaran keselamatan konstruksi. Untuk selanjutnya ada analisis kebijakan dan keselamatan yang keterkaitannya antara kebijakan mutu dan kebijakan keselamatan dalam kebijakan keselamatan konstruksi.
Dengan ini kami menggunakan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman SMKK. Kita mendapatkan ada 5 ketentuan utama, yaitu konseptual SMKK, rencana mutu pekerjaan konstruksi, penjaminan mutu dan pengendalian mutu, laporan pekerjaan, lalu yang terakhir ajudan terima pekerjaan. Pada 5 ketentuan ini, secara garis besar dokumen pada kebijakan keselamatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen pada kebijakan mutu. Baik, selanjutnya untuk analisa kebijakan keselamatan. Evaluasi owner requirement dengan rancangan konseptual SMKK yang menariknya pada IBPRP seluruhnya dibebankan kepada penyedia jasa yang menyebabkan kurangnya responsifnya kebijakan tersebut karena risiko akan menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Next. Kemudian itu analisis kebijakan SMKK saya sandingkan dengan safety elemen yang ada di dalam jurnal. Jadi ini tidak berkaitan dengan OR yang ada. SMKK bila dikaitkan dengan safety elemen yang ada dalam jurnal, ada beberapa elemen yang akomodasi, ada beberapa elemen yang belum terakomodasi. Yang menarik adalah yang saya baca yang di bawah, yang bisa dalam SMKK hanya pada pre-construction, yaitu hanya pada saat perencanaan saja. Tetapi ketika masa construction, konsultan desain tidak dilibatkan. Ini menjadi masukan SMKK dari SMKK selanjutnya. Kemudian yang kedua, SMKK membuat tentang keberlanjutan atau sustainable construction. Yang menarik dalam SMKK ini mengenai keberlanjutan hanya berkaitan dengan masalah air dan lalu lintas, tetapi hal lain yang terdapat dalam sustainable construction tidak dimasukkan dalam SMKK, sehingga antara keberlanjutan dalam SMKK ini menjadi tidak komprehensif. Next. Mungkin kesimpulan, sebagai pemilik proyek, sangat penting untuk memperhatikan mematuhi semua persyaratan terkait SMKK yang dilaksanakan sepanjang itu proyek. Ya. Hal ini bertujuan untuk melindungi konstruksi bangunan, pemilik proyek, dan tenaga kerja konstruksi, masyarakat di sekitar proyek, serta lingkungan alam. Kemudian kesimpulan selanjutnya, pentingnya dilakukan koordinasi antara owner dan kontraktor dan memastikan bahwa persyaratan keselamatan konstruksi yang ditetapkan sudah tepat dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, serta dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien, sehingga dapat mencegah kerugian yang timbul akibat kecelakaan konstruksi seperti kerugian finansial dan bermasalah lingkungan. Rekomendasi ini berkaitan dengan SMKK selanjutnya. Rekomendasi dari kami adalah mengenai keberlanjutan mungkin harus dikaji ulang lagi agar sesuai dengan sistem yang diadopsi oleh belahan dunia lain. Kemudian yang kedua, pasukan perancang perannya dipertajam lagi dalam kontribusinya terhadap keselamatan konstruksi, sehingga tidak hanya pada masa rekonstruksi tapi juga pada masa konstruksi. Demikian paparan dari kami. Baik, terima kasih. Kita beri close kepada tiga kelompok yang sudah memaparkan hasil kajiannya. Mungkin kesempatan pertama langsung saja saya berikan pada Pak Brawijaya. Silakan Pak Brawijaya. Baik, terima kasih atas waktunya. Ada yang terakhir tadi ya tentang keterkaitan antara keberlanjutan konstruksi berkelanjutan dan SMKK. Jadi konstruksi berkelanjutan kita juga pasalnya itu sama ya di dalam PP 14 84 ya, pasal 84 cuma beda walaupun sama-sama pasal 84 tapi banyak itu ya kan sampai AK kalau nggak salah. 84, 84A, 84B sampai 84A. Nah itu pasal yang awal-awal itu adalah konstruksi berkelanjutan dan mengapa justru pada saat kita bicara tentang konstruksi berkelanjutan kita bicara tentang SMKK. Tetapi pada saat bicara tentang SMKK kita sedikit membahas tentang konstruksi berkelanjutan karena lingkupnya berbeda. Konstruksi berkelanjutan itu jauh lebih besar lingkupnya daripada keselamatan lingkungan yang kita bahas di dalam SMKK. Jadi memang berbeda
lingkupnya ya. Jadi konstruksi berkelanjutan lingkup walaupun sama-sama dalam bahasa Inggrisnya, namun cakupannya memang lebih luas daripada standar-standar sejenis, aturan-aturan sejenis tentang konstruksi berkelanjutan. Itu satu ya. Terus kemudian mengomentari masalah integrasi dari 4 hal keselamatan ini, memang itu harus diakui bahwa integrasinya itu masih separuh terintegrasi, karena itu belum pada saat itu sebetulnya belum final ya, tapi itu pembahasannya sudah lama dan awalnya pun sebetulnya akan dipisah itu sebetulnya tentang terutama terkait dengan mutu, namun kemudian justru karena banyak sekali kaitannya dibahasnya itu kaitannya banyak sehingga ujung-ujungnya dimulai dari Permen 21 itu sudah kemudian tahun 2019 itu kemudian digabungkan. Jadi itu niatnya memang tadinya sendiri-sendiri karena kita belum siap, dan setahun kemudian kita sudah karena pada saat itu ini sedikit gambaran saja, pada saat itu aturan bahwa tidak boleh ada peraturan level menteri yang mengatur kementerian lain. Sehingga makanya tadi saya sudah cerita itu dimasukkan menjadi PP, namun ternyata enggak muat gitu ya, terlalu banyak aturan di dalam PP, maka kemudian menjadi permen. Jadi itu Pak, jadi lingkupnya memang berbeda yang disebutkan sebagai konstruksi berkelanjutan dan dengan standar keberlanjutan yang dibahas di dalam SMKK. Ya, jadi sekali lagi pada saat kita bicara tentang Pak Brawijaya, di-mute Pak Brawijaya. Silakan. Demikian, terima kasih Bapak. Oh, baik. Terima kasih banyak Pak Brawijaya untuk masukannya. Akan menjadi catatan untuk 3 kelompok tadi untuk menyempurnakan hasil kajiannya. Baik, selanjutnya Bu Ratih, monggo Bu. Ya, siap Pak Rosi. Mungkin dari saya sedikit aja dari beberapa kelompok ini. Untuk kelompok 2 Salemba itu tadi saya rasa sudah cukup komprehensif ya. Tapi memang kelompok ini fokus pada membandingkan kebijakan biaya ya. Fokus pada kebijakan biaya. Kemudian tadi ada urutan aturan. Di situ urutan aturannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Kemudian turunannya ke PP 50 ya, saya rasa panahnya kurang tepat gitu ya, kalau Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 itu panahnya bukan ke PP 50 tetapi ke PP 14 tahun 2021. Nah, itu nanti bisa dilihat pada paparan di kelompok 1 Salemba yang saya rasa tadi sudah sangat cukup jelas ya, urutan aturan-aturannya sudah sangat jelas. SMK 3 apa saja aturannya, SMKK aturannya apa saja, kemudian aturan yang lain juga sudah dikelompokkan dengan jelas di kelompok 1 Salemba. Kemudian kelompok 2 Salemba itu terkait perkereta apian, itu memang kalau dibilang 0,03% ya tadi ya. Nah, karena memang di perkereta apian itu ada yang namanya sistem manajemen keselamatan perkereta apian gitu. Itu aturannya juga selevel menteri, Permen Menteri Perhubungan nomor 69 tahun 2018, SMKP ya namanya. SMKP itu memang dia sangat general, hampir mirip SMK 3 kalau saya rasa, dan tidak seteknis SMKK gitu ya. Jadi bisa jadi di dalamnya tidak ada 9 komponen seperti apa yang ada di SMKK, sehingga dia hanya 0,03%. Itu patut untuk dilihat lagi gitu ya, 0,03% itu isinya toh apa aja gitu kan. Di situ dalamnya traffic dan safety management 100 sekian juta tadi ya. Oke. Itu yang pertama di kelompok 2 Salemba. Terus kelompok 1 Salemba seperti yang tadi saya sampaikan, urutan aturannya sudah cukup jelas ya. Dan ini silahkan aja bisa di beda
tadi dia fokus ke kebijakan biaya, memang secara utuh seluruh aturan-aturan ini dikaji gitu ya. Nah, kemudian tadi juga saya lihat di salah satu tayangannya itu tadi ada kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan seperti yang tadi awal-awal tadi saya sampaikan, kebijakan perusahaan yang kebetulan contohnya itu PP gitu ya, itu dia masih dalam bentuk kebijakan perusahaan gitu, belum diturunkan menjadi kebijakan proyek. Nah, itu yang perlu dipelajari oleh teman-teman ya, mungkin tidak di dalam tugas ini. Berikutnya nanti kita akan kaji lebih lanjut seperti itu. Kemudian cost of quality tadi disampaikan di dalam kajiannya kelompok 1 Salemba itu tidak ada gitu di dalam biaya keselamatan konstruksi di RKK gitu ya. Ya memang cost of quality di dalam RMPK itu kita fokuskan pada ITP. ITP itu Inspection and Test Plan. Di dalamnya itu adalah uji-uji material ketika material itu datang. Dan uji-uji yang ada di dalam ITP, Inspection and Test Plan, itu masuknya ke dalam biaya umum kontraktor atau overhead dan profit. Jadi tidak masuk ke dalam biaya SMKK. Ya, karena itu memang sudah include di dalam tanggung jawabnya kontraktor atau penyedia. Oke, itu mungkin kelompok 1 Salemba. Kemudian kelompok 2 Depok. Tadi ada tertulis di dalam list aturannya masih tertulis Permen PUPR nomor 21 tahun 2019, tolong dikoreksi. Saya rasa itu sudah jelas tidak berlaku, tetapi di dalam substansi di dalamnya, di bawahnya itu saya rasa sudah sesuai Permen 10 tahun 2021. Itu dikaji. Tadi ini fokusnya, kalau kelompok 2 Depok ini, fokus ke perbandingan owner requirement dengan aturan gitu ya, owner requirement dengan aturan yang ada, kan antar regulation gitu ya, tetapi dia satu regulasi yaitu Permen 10 kemudian dibandingkan dengan owner requirement. Ini sedikit berbeda sudut pandang nih sebenarnya teman-teman semua. Saya rasa mungkin tidak ada yang salah ya Pak Aji dan Pak Rosi, karena berbeda sudut pandang saja gitu ya sebenarnya. Di sini owner requirement didetailkan sekali sampai dibandingkan dengan Permen 10 tahun 2021. Saya rasa sangat menarik karena memang ternyata temuannya sangat banyak bahwa hampir tidak mengikuti Permen 10 tahun 2021 ya. Kalau saya lihat tadi secara umum banyak yang tidak sesuai dengan Permen 10 tahun 2021 atau banyak hal-hal wajib yang ada di Permen 10 tahun 2021 yang tidak dilaksanakan di dalam owner requirement-nya. Mungkin begitu dari saya Pak Rosi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rati atas masukannya. Mungkin langsung aja silahkan beri kesempatan pada Pak Heri Faza. Terima kasih, ini udah mau beduk di sini. Saya pikir semuanya sudah bagus semua ya. Saya lihat udah bagus. Cuma mungkin kelompok 1 Salemba perlu mendefinisikan lingkup daripada pembahasan ya. Jadi yang dibahas tadi tidak hanya kepada aspek keselamatan, tapi juga mestinya standar ya, standar dan code ya. Seperti di kelompok 3, kelompok Salemba 2 ya, tadi membahas code juga dibahas. Jadi mungkin di lingkupnya harus dipertegas. Di Salemba 2 saya pikir sudah bagus, tadi sudah dijawab oleh Pak Berwijaya terkait dengan integrasi ya. Dan saya hanya ingin menambahkan sedikit untuk Salemba 2. Aturan internasional bukan berarti serta-merta menjadi harus sama dengan aturan Indonesia. Karena kita punya budaya tersendiri ya. Jadi mungkin tidak juga bisa kita sandingkan secara langsung ya. Karena muatan lokal yang ada di sana ya. Kode kita dan kode Amerika beda juga kadang-kadang. Kemudian untuk yang ke Depok 2, tadi saya membaca OR itu owner requirement tidak dimasukin semua aspek yang akan dikerjakan. Saya pikir owner requirement itu adalah kebutuhan daripada project owner ya, daripada owner. Tapi bukan berarti semuanya harus ada di sana menurut saya, Bu Rati, Ibu Bapak sekalian. Setelah saya baca di SC nomor 10 tahun 2011, ternyata di sana di bawah sekali ada statement begini, agar setiap orang mengetahuinya. Nah ini koreksi saya kalau saya salah, di dalam bangunan aturannya. Di sana disebutkan agar setiap orang mengetahuinya, artinya ini berlaku jadi universal. Dan kemudian menempatkan perundangan Permen ini di penempatan dalam berita negara RI. Nah mungkin artinya menurut saya tidak semuanya harus ditumpahkan di dalam OR tadi. Itu saja mungkin tambah dari saya. Yang lain sudah sama-sama yang lain. Tiga-tiganya bagus, 4-4-nya bagus. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Heri. Terakhir kami undang Pak Putut untuk menyampaikan masukannya. Silakan Pak Putut. Baik, terima kasih Pak Rosi. Suara saya kedengaran ya Pak Rosi ya? Terdengar Pak Putut Rosi. jelas. Oke, baik. Ya. Tadi yang penyaji Terdengar. kedua itu kelompok Salemba yang berapa ya? Kelompok 2 atau 1 itu penyaji kedua tadi? Kelompok 1. Kelompok 2 Pak. Kelompok 2, oke ya. Baik, teman-teman semua, saya apresiasi baik kelompok daripada Depok maupun Salemba gitu ya. Dan saya percaya ini yang namanya postgraduate seminar ini kan bagian dari proses pembelajaran yang bisa dikembangkan selanjutnya kan. Oleh karena itu saya wanti-wanti saja ini secara umum saya memberikan feedback ketika kita mendapatkan tugas yang diberikan dari Pak Rosi gitu ya, kita perhatikan judulnya gitu. Karena judulnya hari ini critical policy, ya harusnya dijawab dengan analisis policy yang Anda hasilkan itu terhadap policy ini seperti apa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini proses pembelajaran, saya kira kelompok 2, Salemba, penyaji yang kedua tadi itu ya, barangkali sudah bisa menjawab judul yang disampaikan oleh Pak Rosi terkait tentang critical review ya, terkait existing policy ini gitu ya. Dan itu bisa dijadikan contoh buat teman-teman yang lain. Bukan berarti yang lainnya tidak bagus, semuanya bagus, tapi saya kira kita harus fair, berani belajar dengan teman yang lainnya. Dan saya lihat kelompok 2 gitu ya, sudah bisa menjawab gitu ya, apa judul yang diberikan, apalagi ada berangkat daripada identifikasi masalah, kemudian apa kelebihan kekurangannya, walaupun masih beberapa peraturan gitu ya. Kemudian ada gap analisisnya, dan itu dijawab, sehingga di dalam rekomendasinya saya kira menurut hemat saya sudah cukup terstruktur gitu. Tapi overall semuanya bagus, dan kita harus fair, berani belajar untuk dengan teman lainnya yang kebetulan sudah lebih siap gitu ya untuk menyiapkan yang bisa saya sampaikan Pak Rosi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Putut atas masukannya. Sebelum diakhiri, kami beri kesempatan kepada Pak Ahmad Suraji. Monggo Pak Haji. Baik, ya baik, saya kira luar biasa sore hari ini teman-teman grup Depok, grup Salemba sudah tampil luar biasa. Tentu nanti hal-hal yang menjadi feedback saya akan saya sampaikan di kelas pada kesempatan berikutnya. Dan kepada para super senior saya, terima kasih atas reviewnya, review dari review gitu ya. Saya kira demikian Pak Rosi. Terima kasih, sukses untuk semuanya. Terima kasih Pak Rosi. Baik. Terima kasih Pak Haji atas arahannya. Jadi hari ini alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan postgraduate seminar. Dengan bagi Pak Putut nanti, dan tentunya saya dan Pak Haji nanti juga akan memberi penilaian. Nanti akan ada semacam borang penilaian untuk diisi. Nanti akan saya sampaikan ke Bapak Ibu para ekspor. Baik, sekali lagi terima kasih terutama untuk para mahasiswa yang sudah menyampaikan hasil kajiannya. Semoga ini menjadi kebaikan untuk semuanya. Selaku moderator pada acara seminar hari ini, mohon maaf bila ada salah kata baik disengaja maupun tidak. Terakhir saya ucapkan selamat amal ibadah puasa di hari ini, dan tentunya untuk 10 hari ke depan bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya tutup. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih.